malam membawa bau kayu basah dan abu yang terbakar. Meski tak ada satupun rumah yang menyalakan api malam itu, di balik jendela rumah kayu tua yang berderi tiap kali angin bertiup, Laras meringkuk di bawah selimut tipis. Matanya memejam rapat, namun tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena mimpi yang terus datang. Mimpi yang serasa nyata. Dalam tidurnya, ia selalu berdiri di tengah rumah tua dengan dinding hangus. Jendelanya pecah dan langit-langit menganga hitam. Di sudut ruangan, api menyala perlahan menjilat kayu dan tanah seperti lidah makhluk lapar. Asap mengepul ke langit-langit, membawa suara perempuan parau, setengah bisikan, setengah jeritan. "Laras, melu aku reng neraka." Gadis itu terbangun dengan nafas terengah. Keringat membasahi pelipisnya. Di luar ayam jantan belum berkokok dan rumah masih sunyi. Hanya derit kayu lantai dan desah angin yang menyulusup di celah dinding menjadi teman malamnya. Laras menarik nafas panjang. Usianya 18 tahun, namun mimpi itu telah menghantuinya sejak umur 10. Ia tinggal bersama bibinya, Bi Minah, seorang janda keras kepala yang menjaganya sejak ibunya, Murni, tewas dalam kebakaran aneh 12 tahun lalu. Orang-orang di desa masih membisikkan kisah itu. Konon, Murni ditemukan gosong dalam rumahnya yang terbakar sendiri tanpa sebab. Tak ada lampu minyak tumpah, tak ada percikan api, hanya tanah yang hitam dan tubuh yang mengering. Ada yang bilang itu kutukan, ada pula yang percaya Murni sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ritual, mungkin, tapi tak ada yang berani menyebutnya dengan pasti. Apalagi bila Laras lewat. Laras sudah terbiasa dengan tatapan mata para tetua yang tajam dan penuh tanda tanya. Ia tak peduli. Hidup baginya adalah pergi ke ladang kecil milik bibi, menumbuk padi, lalu kembali sebelum senja. Ia tak banyak bicara, tak suka berkumpul, dan lebih senang duduk di dekat sumur tua sambil mencatat mimpinya dalam buku lusuh. Namun 2 minggu terakhir, mimpi itu berubah. Tidak hanya suara, kini ada wajah yang hangus, terbakar, namun matanya tetap bersinar dan menangis. Perempuan itu muncul di balik jendela, di sudut kamar, bahkan sekali sempat terlihat di pantulan cermin kamar mandi. Laras hampir terjatuh waktu itu, lantaran bayangannya muncul di belakangnya, memegang pundaknya sambil berbisik, "Jangan tinggalkan aku." Bau gosong pun mulai sering muncul, pertama dari kamar, kemudian dari pakaian dalam lemari. Bahkan nasi yang baru matang didandang kadang beraroma arang. Bu Minah mengira itu ulah tikus yang mati terbakar di loteng. Tapi Laras tahu ini bukan tikus, ini bukan kebetulan. Malam itu setelah Bu Minah tertidur, Laras kembali terjaga. Kali ini bukan karena mimpi, melainkan suara tangisan lirih dari loteng. "Aduh Gusti." Laras menggigit bibir. Tangis itu bukan seperti suara manusia, terlalu berat, terlalu dalam, seperti suara dari tanah. Dengan senter kecil, Laras menapaki tangga loteng. Debu menebal di tiap anak tangga. Ini bukan tempat yang biasa dibersihkan. Tapi langkahnya mantap, seolah sesuatu di sana memanggilnya. Di pojok loteng, di balik tumpukan kotak kayu tua, Laras menemukan sebuah peti kecil berbahan jati. Terkunci, tapi engselnya sudah rapuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya. Di dalamnya ada kain putih yang telah menguning, selembar kertas dengan aksara Jawa kuno, dan sebuah foto tua. Laras menahan nafas. Di dalam foto itu tampak seorang perempuan duduk bersila di tengah lingkaran tanah merah. Sekelilingnya diberi garis abu-abu, kemungkinan abu dupa atau abu tulang. Di tangannya tergenggam seikat bunga kenanga dan kain kafan yang dililit seperti tali. Di belakangnya, samar-samar, terlihat gambar simbol aneh seperti matahari dengan 3 garis melingkar. Perempuan itu adalah Murni, ibunya. Namun bukan wajahnya yang membuat Laras bergidik, melainkan matanya. Tatapan kosong ke arah kamera, atau lebih tepatnya, ke arah siapapun yang melihat foto itu. Matanya seperti menembus waktu. Ada kesedihan yang mendalam dan semacam ketakutan. Laras memeluk foto itu.
Tangannya gemetar. Lalu dari ujung loteng asap tipis mulai muncul. Bukan dari api, tapi dari foto itu sendiri. Asap melingkar lembut di udara, membentuk wajah. Dan sekali lagi suara itu terdengar. Kali ini sangat jelas, sangat dekat, seolah berbisik langsung di telinga Laras. "Laras, nak, ikut ibu. Ibu salah, tapi mereka lebih jahat, nak." Jantung Laras nyaris terhenti. Foto itu kini menghitam sebagian. Simbol di belakang ibunya terbakar perlahan, meninggalkan bekas gosong dan aroma sangit yang menusuk hidung. Tanpa sadar air mata Laras mengalir. Ia belum pernah mengenal ibunya secara utuh, hanya cerita-cerita samar. Dan kebisuan Buminah tiap kali nama Murni disebut. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya ia merasa sang ibu memanggil, bukan hanya dalam mimpi, tapi nyata. Laras turun dari loteng dengan kaki lemas. Ia menyembunyikan foto itu di bawah bantal. Ia tahu, mulai saat ini, malam-malamnya tidak akan pernah sama. Dan untuk pertama kalinya ia sadar rumah ini menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Rumah ini menyimpan neraka. Pagi di desa Watu Kenongo terasa lebih berat dari biasanya. Embun belum sempat kering, tetapi langkah Laras sudah melintasi jalanan tanah yang becek menuju pinggir dusun. Di tangan kirinya, ia menggenggam foto ibunya yang gosong sebagian, sementara mata dan pikirannya masih dibalut kabut peristiwa semalam. Ada satu nama yang muncul dalam benaknya sejak bangun tadi subuh. Mbah Sastro. Orang bilang Mbah Sastro sudah pikun dan tak lagi bisa membedakan suara ayam dengan tangis manusia. Tapi Laras tahu, di balik gubuk reot di bawah pohon beringin besar itu, ada sisa-sisa ilmu kuno yang belum padam. Konon, dulunya Mbah Sastro adalah guru para pemuja kejawen. Dukun tua yang menolak dunia modern, hidup dalam wirid dan lelaku, serta menyimpan ilmu dari zaman yang hanya disebut dalam bisik-bisik malam. Saat tiba di depan gubuk Mbah Sastro, Laras ragu sejenak. Ranting pohon beringin mengayun pelan, meski udara diam. Suara jangkrik mendadak lenyap saat ia mengetuk kayu pintu yang sudah lapuk. Tok 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 tok. Tak ada jawaban, hanya suara serangga dan desir angin. Laras hendak mengetuk lagi, tapi pintu itu tiba-tiba membuka sendiri. Cekik. Suara engselnya seperti teriakan pelan dari masa lalu. "Blebu wae, Nduk. Aku wes nunggu seko wingi." Suara serak itu menyambutnya dari dalam. Laras masuk perlahan. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan minyak kelapa tua. Dindingnya dilapisi kain hitam. Dan di tengah ruangan ada dudukan kayu dengan lingkaran tanah liat berbentuk mandala. Di dalamnya terdapat kendi kecil, potongan rambut, dan bunga kenanga yang sudah mengering. Mbah Sastro duduk bersila, mengenakan kain lusuh dan belangkon tua. Matanya keruh, tapi tatapannya tajam. "Kue anake Murni yo?" tanyanya tanpa perlu melihat lama. Laras mengangguk, lalu mengeluarkan foto dari saku bajunya. "Inggih, Mbah. Ibu kula, beliau datang dalam mimpi dan sekarang bukan cuma mimpi, Mbah." Mbah Sastro mengambil foto itu. Tangannya yang keriput menyentuh bagian gosong dengan lembut, seolah menyentuh luka lama. "Ruhe durung rampung, Nduk. Arwahe nyangkut mergo tumbale kelangan rupi." "Tumbal?" Laras menyempitkan mata. Ibu saya melakukan ritual, Mbah." Mbah Sastro menghela nafas panjang, seperti menghisap waktu ke dalam paru-parunya. "Sing jenenge tirakat banyu arang dudu ilmu sembarangan. Ilmu iku kuno, warisan leluhur Pramataram. Pelakunya kudu pasrah urip lan ragane. Dilakoni wong-wong sing gelem dadi martir kanggo kekayaan anak turune. Murni, ibumu wes tekad banget mlebu ilmu kuwi." Laras menelan ludah. Suasana ruangan itu mendadak terasa sempit. Dada Laras berdegup makin keras.
banyu arang itu apa, Mbah? Air arang, tirakate kudu ngombe banyu rendeman arang watu nisan ing kuburan suci. Rasane pahit, ning efeke manjur. Pelakunya bakal nyambung karo dunia sangkan paraning dumadi. Asal dan tujuan. Nek kuat nganti pungkasan. Kalau kuat sampai terakhir, pelakunya harus dibakar urip-urip. Harus pasrah. Kalau sukses, ruhe dadi penjaga garis darai lan kekayaan bakal mengalir koyo banyu seumur-umur. Laras merinding. Jadi ibu saya sengaja dibakar demi menuntaskan ritualnya. Mbah Sastro menggeleng pelan, mata tuanya menyala. Urung rampung, belum selesai ritualnya. Warga desa tidak tahu waktu Murni masuk tahap pungkasan. Orang-orang desa mengira dia dukun sihir jahat, padahal dia lagi mengeksekusi tumrap suci ngorbanke awake dhewe. Warga malah nyerbu, ngebuki, nyiram ngurung. Genine durung diundang karo lelaku, malah disulut warga. Murni mati ora sempurna, tumimbale yo gagal. Mangkane rohe penasaran. Laras merasa dunia berputar. Tiba-tiba semua jadi masuk akal. Kenapa arwah ibunya tak pernah tenang? Kenapa mimpinya makin jelas? Kenapa kini ruh itu muncul bahkan saat ia terjaga? Tapi kenapa sekarang ibu muncul lebih sering, Mbah? Mergo wes tekan waktu harisane. Kalau roh yang menyangkut belum selesai, dia bakal mencoba nyambung sama anak keturunannya. Lah kamu, kowe Laras, ibumu pingin kowe neruske rituali. Meneruskan? Suara Laras gemetar. Saya harus masuk ke tirakat itu, Mbah. Mbah Sastro tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandang ke kendi kecil di altar tanah liat. Dadi tumbal suci, dudu sembarang tugas, Nduk. Tapi nek kowe mau pengen nulung ibumu, ono cara lain. Lelaku pangrungu, ritual memanggil sukma. Nanging kudu hati-hati, harus hati-hati. Kalau kamu hanya punya separuh niat, rohnya bisa ngamuk. Rohnya wes kesuwen suwi. Kamu harus sepenuhnya niat dalam hati. Laras menggenggam foto itu erat. Wajah ibunya yang gosong, mata penuh air dan luka, kini seperti menatap dari balik kabut sejarah yang kelam. Aku siap, Mbah. Aku gak pengen ibuku terus menderita, Mbah. Mbah Sastro tersenyum pahit. Seng siap kudu wani, seng wani kudu suci, lan seng suci kudu gelem ngelepas dunia. Di luar gubuk angin menderu pelan. Daun beringin luruh satu persatu, jatuh seperti abu masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Hari itu, Laras tidak pulang ke rumah. Ia tinggal di gubuk Mbah Sastro untuk mempersiapkan ritual pangrungu. Tapi malam belum turun sepenuhnya saat tubuhnya mulai menggigil lagi. Bukan karena dingin. Di langit-langit gubuk, asap tipis muncul tanpa sebab, dan di balik kelambu, dari sudut pandang matanya yang setengah terpejam, seseorang berdiri diam, wajah hangus, rambut menjuntai, dan mata yang kini menatap langsung padanya. Nak, bantu ibu ngerampung keo, Nak. Angin malam menyusup dari celah-celah bilik bambu gubuk Mbah Sastro. Di sudut ruangan, Laras duduk bersila dengan mata kosong. Tubuhnya masih gemetar pasca lelaku pangrungu sore tadi, tapi pikirannya terombang-ambing antara takut dan iba. Di depannya Mbah Sastro mengunyah sirih dalam diam. Wajah keriputnya tampak lebih tua dari semalam, seolah waktu ikut termakan oleh ritual yang mereka jalani. Aku kudu ngomong saiki, Nduk, kata Mbah Sastro pelan. Roh ibumu wes ora mung nyambung, dheweke wes mulai jemput kowe. Laras menatap Mbah Sastro dengan mata sayu. Maksudnya, Mbah? Mbah Sastro menarik nafas panjang. Tirakat banyu arang iku ilmu linweh, ning ana hukum sing ora iso dilanggar. Yen tumbale gagal, pelakune ora bisa menggeret nasibe dhewe. Ruhe kudu nyeret keturunane kanggo nutupi tumbal sing kurang.
kowe saiki dadi waris yang dikejar-kejar. Kata-kata itu bergema dalam kepala Laras. Ia menggeleng pelan, tapi hatinya tahu kebenaran itu sudah membekas. Sejak sore itu ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan sekedar angin atau suara tikus di atap, tapi ada bayangan yang berdiri lama di balik daun pintu, seperti menunggu aba-aba. Di malam hari, ia sering merasa tubuhnya tercekik dalam tidur, dan tadi pagi saat bangun, ia melihat bekas cakar kehitaman di dinding bambu dekat bantalnya. Kini setiap malam, suara-suara aneh menyapanya. Api yang menyala dari kamar kosong, kursi yang bergerak sendiri, dan bisikan dalam bahasa yang ia tidak pahami. Tapi terasa hangat, terlalu hangat, seperti api yang menyentuh kulit. Di balik semua itu, ada satu suara yang paling sering muncul. "Duh, iki dalanmu, iki janjine ibu." Itu suara ibunya. Bukan suara teriakan ruh gentayangan, tapi suara lembut penuh kasih, suara yang dulu menina bobokannya waktu kecil. Namun justru itu yang paling menakutkan. Malam itu Laras kembali ke rumah warisan ibunya di tepi desa, mencoba menghindari kekacauan batin. Tapi di sanalah semuanya memuncak. Saat ia hendak tidur, lampu kamar tiba-tiba mati, gelap total, dan di bawah kasurnya terdengar suara gesekan kasar. Sesuatu merayap perlahan. Tuk 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 tuk. Tangan hitam kurus mencuat dari sela kasur, mencengkram pergelangan kakinya. Laras menjerit, melompat mundur. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya bau sangit dan bekas jelaga di lantai kayu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajahnya. Keringat bercampur air mata. Laras tahu ini bukan lagi sekedar gangguan biasa. Ini penjemputan. Esoknya ia kembali ke gubuk Mbah Sastro. Dukun tua itu sedang membakar menyam. Wajahnya murung. "Kowe wes dihampiri penjaga gerbang, Duk," ucapnya lirih. Laras mengernyit. "Apa itu, Mbah?" Mbah Sastro menutup kendi air dengan kain putih. "Makhluk sing dijogo karo leluhur pesugihan. Wujude menungso, tapi mripate abang kaya geni. Dheweke mung metu yen tumbale gagal kanggo nuntut darah keturunan. Saiki wis giliranmu, Nduk." Laras terdiam. Kata-kata itu seperti belati yang menembus dadanya. Mengulang seperti itu. Takdir itu bukan milik ibunya saja, kini miliknya juga. Tapi kenapa semua ini terasa seperti ajakan lembut? Bisiknya lebih pada dirinya sendiri. Suara ibu, itu bukan jeritan, itu ajakan. Seperti ia angin, dan aku menyetujuinya. Mbah Sastro mengangguk pelan. "Arwah ibumu tidak jahat, tapi kesangkut, kesiksa dalam gelap. Hanya satu jalan keluar. Kamu harus menjadikan dirimu tumbal untuk menghentikannya. Kalau kamu mau, kekayaan, keturunan, dan pengampunan, kabeh bakal dadi milikmu." Laras membisu. Matanya kosong menatap asap dupa yang membentuk pusaran seperti pintu. Dan malam itu bisikan menjadi jeritan. Saat Laras kembali ke rumah, suara ibunya kini berlipat, lembut tapi mendesak, manis tapi membakar. "Anakku, ibu dulu miskin, sakit, tak dianggap. Ibu jalani ini demi kamu, kini giliranmu. Terimalah warisan ini. Lakukan ritualnya dan bangkit bersama ibu." Laras mematung di tengah ruang tamu. Tangannya gemetar, ia melangkah ke dapur, mengambil botol minyak tanah dari bawah rak. Tangannya seperti bergerak sendiri, wajahnya kosong, langkahnya mantap. Ia menyiramkan minyak ke tubuhnya sendiri, mengambil korek lalu. "Allahu Akbar!" Teriakan keras dari luar memecah keheningan. Pintu rumah didobrak. Seorang pria muda bersorban masuk dan menepis korek dari tangan Laras. Tubuhnya tinggi, matanya tajam, dan mulutnya tak berhenti melafal ayat-ayat suci. Kaki Laras lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Pria itu menolongnya. "Namaku Nizar. Aku diutus oleh Guru Mbah Sastro. Kamu harus selamat, Laras. Ini bukan warisan. Ternyata ini jebakan." Air mata Laras tumpah. Dalam pelukan orang asing itu, tubuhnya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa dingin, bukan panas. Dingin yang menyelamatkan. Malam itu api tidak menyala, tapi bayangan penjaga gerbang berdiri di luar rumah, menunggu. Tubuhnya tinggi,
bermata bara, dan mulutnya menganga seperti perapian. Ia belum pergi, hanya menunggu. Udara malam itu tak seperti biasanya. Tidak hanya dingin menusuk tulang, tapi seolah mengandung sesuatu yang menunggu. Dendam, penyesalan, atau barangkali keputusasaan yang belum selesai. Di tengah rumah peninggalan Murni, Mas Nizar duduk bersila di hadapan Laras. Tangan kirinya menggenggam segenggam beras kuning. Tangan kanannya menabur kembang setaman ke atas tanah lantai. Suara wirid lirih memenuhi ruang, mengalun dalam bahasa Jawa kuno yang Laras tak sepenuhnya pahami. Tapi satu hal yang pasti, rasa perih dan panas yang selama ini menyiksa tubuhnya mendadak berontak. Tubuhnya menggigil keras dan suara tangis menggema dari dalam dadanya sendiri. "Nah, kenapa kau usir aku?" Itu suara ibunya, tapi kali ini bukan hanya di telinga. Suara itu terasa dari dalam tubuhnya, dari sumsum tulang, dari nadi. Mas Nizar menegakkan punggungnya. Matanya menatap tajam ke arah Laras yang mulai memegangi kepala dan berteriak, "Aku tahu Murni, kamu tidak berniat jahat," desisnya. "Nanging rohmu ora bisa tetap numpak awak anakmu. Iki dudu takdirmu." Asap kemenyan makin tebal. Laras meraung, menggeliat dalam duduknya, dan tiba-tiba tangannya terkepal sendiri, mencakar lantai hingga berdarah. Dari sela bibirnya keluar tawa-tawa ibu yang dulu menimang, tapi kini terdengar mengerikan. "Aku cuma ingin dia hidup, Laras. Waktu kecil, kamu biru, kamu membusuk. Mereka bilang kamu tak bisa diselamatkan, Laras." Suara itu keluar dari mulut Laras seperti mengacau, tapi bukan miliknya. Mas Nizar tahu arwah Murni sedang berebut tempat. Ia tidak ingin pergi. Nizar segera merogoh kain sarungnya, mengambil rajah kuningan yang diwariskan dari gurunya. Sebuah potongan lempeng tembaga dengan ukiran huruf aksara Jawa, dibungkus benang 7 warna. Ia menempelkannya di dahi Laras. Laras menjerit, tubuhnya mematung. Tapi tak lama ia menepis, bukan suara keras, tapi lirih seperti anak kecil kehilangan induk. Matanya yang tadi memerah kini mulai basah oleh air bening. "Aku gak pernah tahu, Bu," isaknya. "Aku cuma tahu ibu pergi dan aku sendiri bersama bibi." Di saat itu rumah tiba-tiba bergetar, dinding berderak, jendela terbuka lebar dengan suara dentuman, jedem. Dan dari pojok ruangan, asap hitam tebal muncul dan membentuk sosok tinggi dengan wajah membara. Makhluk itu tak punya mata, hanya 2 lubang hitam yang menyala seperti bara. Tubuhnya menjulang, tangan panjangnya menggenggam rantai merah menyala yang mengambang di udara. Mas Nizar berdiri, tubuhnya gemetar, tapi tetap melindungi Laras di belakangnya. "Kowe ora duwe hak ing tanah iki," seru Nizar. "Tumbal iki wis tak gagalke. Keturunane ora bakal tak pasrahke." Makhluk itu menggeram, lidah api menjilat lantai, dan suara perempuan terdengar di antara gemuruh. "Bukan dia yang menyerah, aku yang menawarkan. Aku hanya ingin anakku hidup." Mendadak Laras berdiri. Dengan langkah berat, ia maju ke arah makhluk penjaga itu dan menunduk di bawah sosok iblis. "Tapi aku sudah hidup, Bu," bisiknya. "Sekarang aku yang akan menyelamatkan ibu. Bukan dengan darah, tapi dengan pemutusan takdir ini, supaya arwah ibu tenang." Malam purnama datang seperti takdir yang ditulis jauh sebelum Laras lahir. Di tanah lapang bekas pembakaran ibunya dulu, Laras dan Mas Nizar menggali lubang. Di titik itu dulu tubuh Murni dilahap api yang tak sampai sempurna. Mbah Sastro telah memberi petunjuk terakhir. Di tempat itu, tumbal bisa digagalkan, tapi resikonya nyawa. "Kowe kudu ngucap janji pemisahan darah. Iki tirakas yang terakhir," ujar Nizar lirih. Laras berdiri di tepi lubang. Ia mengenakan kain putih, rambut tergerai, dan tangan menggenggam seikat melati yang mulai layu. Di hadapannya di dalam tanah ada abu kehitaman yang masih menyisakan bau sangit. "Dengan darahku sendiri," ucap Laras dengan lantang, "aku memutuskan ikatan dari darah ibuku yang terjerat. Ritual ini, aku menolak warisan darah dan mengembalikan jiwanya ke tempat terang, bukan gelap." Tiba-tiba tanah bergetar. Lubang itu menyala merah dari bawah, seolah api neraka membalas janji suci Laras. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah dan tubuh Laras tersentak. Dari dalam api, bayangan Murni, ibunya, muncul.
Tubuhnya setengah terbakar, matanya penuh air mata. Tapi kini bukan sebagai sosok jahat. Ia menangis. Laras, maafkan ibu. Ibu hanya ingin kau hidup. Tapi kini ibu harus pergi. Ibu harus tenang di sana. Laras menjatuhkan melati ke dalam lubang. Dan seketika itu juga nyala api padam. Tak ada jeritan, tak ada bayangan hitam, hanya bau melati dan tanah basah. Langit berubah, purnama tak lagi merah, dan angin malam membawa bau yang berbeda. Tenang, seperti nafas panjang setelah bertahun-tahun ditahan. Laras jatuh berlutut, tubuhnya lemas, tapi wajahnya tenang. Di sampingnya Mas Nizar ikut duduk, menggenggam tangannya. Kowe, wes nenangke ruhe ibumu, fisiknya. Dan kisah ini selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.